Baik, jadi di line 1 ada import custom TK Inter SCTK. Di sini fungsinya adalah library utama untuk membuat tampilan GUI. Ini adalah versi modern dari TK Inter yang membuat tampilan jendela aplikasi terlihat lebih bagus, memiliki mode gelap dan desain tombol yang lebih bagus. Lalu di line 2 ada import serial tools list ports. Ini gunanya digunakan untuk mendeteksi port USB yang aktif pada komputer. Jadi tanpa kode ini aplikasi tidak tahu di mana sensor PCTM terpasang. Di line 3 ada from vModbus client import Modbus serial client. Ini gunanya adalah library khusus untuk komunikasi protokol Modbusnya. Jadi PCTM ini berkomunikasi menggunakan protokol ini sebagai penerjemah bahasa komputer ke bahasa sensor. Lalu di line 4 ada import reading. Import reading ini memungkinkan program menjalankan 2 tugas sekaligus. Contohnya itu satu tugas menjaga agar GUI tetap responsif atau bisa diklik, dan satu tugas lainnya mengambil data dari sensor di latar belakang agar aplikasinya tidak macet. Lalu di line 5 ada import time. Kode ini digunakan untuk memberikan jeda waktu, misalnya saat mengatur interval pengambilan data dari sensor. Lalu lanjut ke line 10, ada is_connect sama dengan false. Ini adalah fungsinya adalah sebuah saklar untuk menandai apakah aplikasi sedang terhubung ke sensor atau tidak. Jika true, pengambilan data berjalan. Jika false, pengambilan data akan berhenti. Lalu di line 11 ada Modbus_client sama dengan none. Ini fungsinya adalah tempat menyimpan objek koneksi Modbus. Awalnya kosong yaitu none dan akan diisi saat tombol connect ditekan. Lalu di line 12 ada data_log sama dengan trading.log. Ini fungsinya adalah gembok keamanan data. Karena tadi kami menggunakan import reading, maka variabel ini memastikan agar pengambilan data dari sensor dan pengupdatean tampilan GUI tidak bertabrakan. Lalu di line 14 ada sensor data sampai dengan line 20. Jadi fungsi ini adalah sebuah data yang berfungsi sebagai gudang penyimpanan sementara hasil pembacaan sensor. Jadi setiap voltage, current, frekuensi, power factor, dan power menyimpan nilai awal yaitu 0,0. Nantinya nilai inilah yang akan diubah secara berkala saat data baru datang dari sensor sebelum ditampilkan ke layar. Oke, selanjutnya dari line 20. Yang pertama ada GUI_labels. Nah, ini itu untuk menentukan label atau kolom apa saja yang ada di GUI kita. Kemudian di bawahnya ada hashtag function atau beberapa function atau define yang kita pakai. Yang pertama di line 27 ada define set LED color. Nah, ini fungsi untuk menentukan indikator warna atau indikator lampu yang akan nanti ditayangkan atau ditampilkan di GUI kita. Ya, ini nanti akan ada tempatnya sendiri yaitu bulat di pojok kanan atas. Nah, kemudian bawahnya ada valid_colors, kemudian sama dengan dalam kurung black, red, green, and yellow. Nah, valid colors ini adalah indikator warna yang kami gunakan. Nah, di dalamnya ada list atau warna-warna yang kami gunakan yaitu hitam, merah, hijau, dan kuning yang masing-masing memiliki kegunaannya sendiri. Black artinya tidak terkoneksi, red artinya koneksi terputus, green artinya sudah terkoneksi, dan yellow artinya sedang mencoba menghubungkan atau mencoba untuk terkonek. Kemudian di sini kita menggunakan if. Kalau warna color tidak dalam list valid colors tadi, maka dia akan menjadi hitam. Colornya yang akan digunakan adalah hitam. Kemudian ada status_canvas.itemConfig. Nah, ini artinya tempat untuk warna tadi yang akan kita gunakan. Kemudian ada LED indikator, fill color. Nah, fill ini artinya ini akan menggunakan warna yang akan akan ditampilkan sesuai dengan keadaannya. Seperti apabila dia terkoneksi akan menjadi hijau, apabila terputus akan menjadi merah. Kemudian selanjutnya ada fungsi define scan ports. Nah, scan ports ini untuk mendeteksi ports mana yang digunakan untuk tersambung ke PCTM 16. Contohnya seperti COM4, COM3, dan lain sebagainya.
Nah, itu nanti setelah terdeteksi, maka dia akan tersimpan di sebuah list. Listnya yaitu ada di dropdown atau combo box. Kita di sini ada juga if ports. Apabila ports sudah terdeteksi, maka dia akan masuk ke dalam list combo box atau list dropdown. Maka dia akan port yang terdeteksi akan masuk ke dalam menu dropdownnya itu. Valuesnya yaitu ports yang terdeteksi. Nah, combo box underscore port dot setternya ini hanya sebuah settingan default sebelum portnya terdeteksi, yaitu portnya adalah di 0. Kemudian apabila else, seketika dideteksi tidak ada port yang terdeteksi, maka di menu combo box atau dropdownnya akan ada tertulis tidak ada port, maka dia akan juga tertulis dengan defaultnya tidak ada port, seperti itu. Selanjutnya ada def toggle connection, mendefinisikan fungsi bernama toggle connection. Fungsi ini berfungsi sebagai saklar, jika mati maka dinyalakan dan jika nyala maka dimatikan. Kemudian bawahnya ada global is connect dan modbus client. Ini menginstruksikan Python untuk menggunakan variabel is connected dan modbus client yang didefinisikan di luar fungsi atau scope global. Ini perlu dilakukan agar status koneksi dan objek klien bisa diakses atau diubah oleh fungsi lain. Kemudian line selanjutnya ada if not is connected. Fungsi if ini fungsinya untuk mengecek apakah suatu kondisi sudah terpenuhi atau bernilai true. Nah, true yang dimaksud di sini apabila statusnya tidak terhubung. Nah, kode di bawah blok if ini hanya akan berjalan jika aplikasi sedang dalam keadaan terputus. Kemudian selanjutnya ada port combo port get. Ini mengambil nilai string dari komponen GUI yang berisi daftar port com. Kemudian selanjutnya ada if port tidak ada port. Ini untuk memvalidasi awal agar memastikan pengguna tidak mencoba menyambungkan perangkat ketika tidak ada hardware yang terdeteksi atau dipilih. Kemudian selanjutnya ada print port tidak valid. Ini fungsinya untuk memberikan feedback ke terminal bahwa proses gagal karena masalah port. Dan tentu ini akan di print apabila fungsi if port tidak ada port ini bernilai true. Begitu juga dengan fungsi yang lain bawahnya yang set LED color red. Ini memanggil fungsi untuk mengubah warna indikator menjadi merah sebagai tanda error. Dan selanjutnya ada fungsi return. Ini untuk menghentikan eksekusi fungsi segera, dan kode di bawahnya tidak akan dijalankan jika portnya masih belum valid. Kemudian ada try akan memulai blok penanganan error. Python akan mencoba menjalankan perintah di dalamnya, dan jika gagal maka program tidak akan mengalami crash. Kemudian modbus serial client. Ini untuk objek client modbus. Di sini menentukan parameter fisik komunikasi. Kemudian selanjutnya ada port sama dengan port. Ini menentukan alamat fisik port yang tadi diambil dari combo port. Kemudian bawahnya ada baud rate 9600. Ini mengatur kecepatan transmisi data sebesar 9600 bps. Ini merupakan standar umum untuk modbus RTU. Kemudian line selanjutnya ada timeout 0.5. Ini mengatur batas waktu tunggu respon dari perangkat selama 0,5 detik. Jika perangkat tidak menjawab dalam waktu 0,5 detik, koneksi dianggap gagal atau Oke, lanjut. Ini di line 60 ada if modbus client.connect. Kenapa pakai if? If ini artinya kalau. Jika berhasil connect ke alat modbus, maka lakukan selanjutnya. Lanjut ada modbus client.connect-nya. Ini fungsi untuk nyoba koneksi ke alat atau hardware. Hasilnya nanti cuma ada dua, yaitu true berhasil connect dan false artinya gagal. Jadi, if modbus client.connect artinya kalau koneksi berhasil, maka lanjut ke bawah. Terus lanjut ini di line 61 ada is connected true. Variabel ini jadi tanda sekarang sudah terhubung. Lanjut ini di line ke 63 ada btn connect configure. btn connect ini adalah tombol di GUI. Configure ini artinya mengubah tampilan tombol, dan text disconnect tulisan tombol berubah, dan FG color red warna tombol berubah menjadi merah. Jadi tombol yang tadinya connect berubah jadi disconnect.
Lanjut, ini di line ke 68 ada set LED color yellow. Ini manggil fungsi yang dibuat tadi. LED di GUI nanti berubah jadi warna kuning. Kuning artinya sedang proses atau baru connect. Lanjut di line ke 70, ini ada trading.read target.read modbus. Trading.read ini bikin proses baru atau trade. Target artinya jalankan fungsi read modbus. Terus ada daemon true, artinya trade akan otomatis mati saat program utama ditutup, dan start artinya mulai trade-nya. Terus di bawahnya ada else. Set LED color red, artinya kalau connect gagal, maka LED berubah menjadi warna merah atau tanda error. Terus di line ke-74 ada except exception SE. Ini adalah bagian penanganan error. Kalau ada error, misalnya port error, kabel lepas, dan lain-lain. E itu isi errornya. Terus lanjut di line 75 ada print error. Ini untuk menampilkan teks error ke terminal atau konsol. Terus lanjut di line ke-76 set LED color red. Kalau error, LED berubah menjadi warna merah. Oke, selanjutnya itu else is connect false. Blok else ini berjalan ketika penggunaan tombol itu memutus koneksinya, jadi is connected. Nah, is connected ini diubah menjadi false sebagai tanda bahwa koneksi ini sudah tidak aktif kembali. Kemudian selanjutnya ada if modbus client. Nah, sebelum menutup itu kita itu memeriksa dulu apakah modbus clientnya itu ada atau tidak. Jika ada, maka close untuk menutup port komunikasinya secara bersih. Kemudian ada btn connect configure, text connect, dan color warna green. Setelah disconnect, tombol itu diperbarui sehingga teksnya kembali menjadi connect dan memunculkan warna hijau. Nah, warna hijau itu menandakan aplikasi siap untuk connect kembali atau terhubung kembali. Kemudian ada set LED color black. Nah, fungsi dari ini mengubah indikator LED di layar itu menjadi warna hitam, yang berarti sudah tidak aktif dan tidak ada koneksi yang berjalan. Kemudian ada dev read modbus dan global sensor data. Fungsi ini untuk membaca data sensor secara terus-menerus. Kemudian global itu berarti ada perubahan pada variabel sensor data. Nah, fungsi ini akan berlaku untuk seluruh programnya. Kemudian ada while is connected. Nah, is connected ini bernilai benar atau true. Nah, sehingga ketika koneksi itu diputus, otomatis akan berhenti blok atau block try, digunakan untuk menangkap error jika saat terjadi masalah saat membaca data. Kemudian ada result modbus client read input register address 0 dan count 10. Nah, perintah ini tuh untuk membaca data dari perangkat, misalkan address. Nah, address ini kan sama dengan 0. Nah, jadi dia membaca dari register nomor 0, yaitu register pertama. Kemudian count 10 ini ketika dibaca sebanyak 10 register sekaligus dalam satu permintaan. Jadi hasil yang disimpan di variabel result itu untuk diproses lebih lanjut. Pada baris ke-98 yaitu if not result is error, jadi kode ini berfungsi untuk mengecek apakah proses pembacaan data dari sensor melalui komunikasi modbus itu berhasil atau tidak. Jika tidak terjadi error, maka program akan melanjutkan ke proses pengolahan data. Selanjutnya pada baris ke-99 yaitu rex sama dengan result.register. Jadi kode ini digunakan untuk mengambil data mentah dari sensor yang berbentuk register. Data ini masih berupa angka integer dan belum dalam satuan aslinya. Pada baris ke-101 yaitu voltage sama dengan register 0 dikali 0,1, program ini mengubah data tegangan dari register menjadi nilai sebenarnya dalam satuan volt dengan cara mengalihkan nilai register dengan 0,1. Pada baris ke-102, program ini menghitung nilai arus. Karena data arus terdiri dari 2 register atau 32 bit, maka kedua register digabungkan dengan operasi bit shifting dan operasi OR. Setelah itu hasilnya dikalikan 0,001 agar menjadi satuan ampere. Pada baris ke-103, prosesnya sama seperti perhitungan arus, tetapi digunakan untuk menghitung daya listrik dalam satuan watt. Pada baris ke-104 yaitu frekuensi sama dengan register 7 dikali 0,1, program ini mengubah data frekuensi dari register menjadi satuan hertz dengan cara mengalihkan nilai register dengan 0,1. Pada baris ke-105 yaitu PF sama dengan register 8 dikali 0,01, program ini menghitung nilai power factor dengan mengalihkan nilai register dengan 0,01 sehingga menghasilkan nilai antara 0 sampai 1. Pada baris ke-107 yaitu with data underscore log, kode ini berfungsi untuk mengunci akses data agar tidak jadi bentrok pada saat beberapa thread mengakses data secara bersamaan. Pada baris ke-108 yaitu sensor underscore data voltage V sama dengan F voltage 1F. Jadi program itu menyimpan nilai tegangan dalam dictionary sensor data dengan format satu angka di belakang koma.
pada baris ke-109 yaitu sensor underscore data dalam kurung current sama dengan fcurrent.3f. Jadi program ini menyimpan nilai arus dengan format 3 angka di belakang koma. Selanjutnya untuk sensor underscore data power atau W sama dengan fpower.1f. Jadi program ini menyimpan nilai daya dalam satuan watt dengan 1 angka di belakang koma. Pada baris ke-111 yaitu sensor underscore data frekuensi dan kurung hertz sama dengan frekuensi.1f. Program ini tuh menyimpan nilai frekuensi dalam satuan hertz dan dengan format 1 angka di belakang koma. Selanjutnya pada baris ke-112 yaitu sensor underscore data dalam kurung power factor sama dengan fpf.2f. Jadi program ini menyimpan nilai power factor dengan format 2 angka di belakang koma. Baik, selanjutnya dilanjutkan ke baris 114 yaitu root.after dalam kurung 0, lambda titik 2 set LED color green. Jadi ketika data yang sudah dibaca oleh Modbus tersebut maka akan ditampilkan dengan warna hijau. Lanjut di bawahnya itu else. Jadi ketika mendeteksi error, kan fungsi di atasnya itu if not result is error. Berarti ketika resultnya error, maka root after dalam kurung lambda set LED color red ini memunculkan teks berwarna merah. Jadi data yang dihasilkan berwarna merah. Gitu. Selanjutnya itu accept root after dalam kurung lambda set LED color. Jadi program ini mengacu kepada program yang di atas lagi sebelumnya itu try. Result memperkenalkan register dan lanjutannya. Jadi ketika si Modbus ini tidak bisa membaca input, maka akan muncul teks LED kembali berwarna merah seperti ketika gagal membaca sebelumnya. Berikutnya itu adalah time.sleep dalam kurung 0, jadi data yang diterima oleh Modbus akan dikelola setiap 0,2 detik atau 2000 ms sebelum dilanjutkan ke loop berikutnya. Kenapa perlu ada delay selama 0, detik? Yaitu agar CPU yang digunakan GUI ini tidak terbebani. Gitu. Lanjut ke fungsi update GUI. Nah, fungsi update ini memiliki percabangan di bawahnya satu if is connected. Jadi update GUI ini hanya berjalan ketika terkoneksi dengan perangkat atau Modbus. Nah, habis itu ketika tersambung maka memunculkan fungsi yang namanya data log. Data log ini apa? Agar ketika ada data misalkan update, maka harus muncul data baru dan menghilangkan data lama. Nah, si data log ini akan menahan data baru agar tidak bertabrakan dengan data sebelumnya yang ingin dikeluarkan. Gitu. Habis itu di bawahnya ada for key in center data, yaitu mendeteksi semua input-input yang diberikan. Jadi sensor data ini kan ada 5. Yaitu ada voltage, current, power frequency, dan power factor. Nah, data tersebut yang dideteksi oleh key ini, oleh sensor data. Nah, GUI label key.configure dalam kurung teks sama dengan sensor data key. Nah, setiap label GUI diperbarui dengan nilai sensor menggunakan configure.txt. Jadi, ya data yang terupdate adalah data-data yang telah masuk dalam sensor data atau dalam kurung di data log itu. Nah, habis itu ada root after dalam kurung 100, update GUI. Jadi update GUI ini dilaksanakan setiap 100 detik, 100 ms millisecond. Jadi 0,1 detik jadi GUI ini bakal terus terupdate terus menerus tanpa memblokir tampilan gitu. Lanjut ke bagian 131 ke bawah, sudah mulai di bagian setup GUI. Yang pertama yaitu adalah sticky.set appearance mode dark. Jadi men-setting GUI ini tampilannya dalam dark mode. Seperti yang biasa di aplikasi contohnya Google kan memiliki dua mode atau mulai adalah Instagram memiliki mode dark dan mode light. Nah, di sini GUI ini kami setup dengan mode dark. Habis itu sticky.set default color theme yaitu blue. Jadi mengatur tema warna seluruh widget. Widgetnya adalah komponen-komponen yang ada di dalam GUI ini adalah blue gitu. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan untuk script codingan GUI monitoring PZEN 016, khususnya untuk line 137 sampai dengan line 157. Nah, mula-mula ya, untuk bagian pertama yakni
line 137 sampai dengan line 139, bagian ini yang berfungsi untuk membuat jendela utama. Yang dimana ctk.ctk itu berfungsi seperti kanvas kosong, yang dimana kanvas kosong ini sendiri merupakan tempat semua elemen akan diletakkan, sehingga judul jendela bisa diatur ya menjadi monitoring PZEM strip 016, dan state zoom itu untuk membuat jendela secara langsung secara terbuka dalam kondisi layar penuh atau full screen saat aplikasi akan dijalankan, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya yakni untuk bagian yang kedua, khususnya pada line 142 sampai dengan line 143, yakni untuk membuat frame konfigurasi di bagian atas, yang dimana kotak atau bingkai atau frame di bagian atas jendela ini sendiri, khususnya corner underscore radius equals 15, ya itu untuk membuat sudut bingkai itu sedikit lebih melengkung, supaya tampilannya itu lebih menarik seperti itu. Jadi tidak tampilan dari atau jendela dari GUI-nya sendiri tidak kotak seperti itu, tidak sudutnya tidak membentuk 90 derajat seperti itu. Dan fill equals x berarti bingkai akan memenuhi lebar jendela secara horizontal atau terhadap sumbu x, dan pad x equals 15 dan pad y equals 15 merupakan jarak atau margin dari tepi layarnya itu sendiri, seperti itu. Nah, lalu untuk bagian yang selanjutnya yakni untuk khususnya pada line 145 sampai dengan line 146 for I in range 5 ya. Jadi bingkai ini dibagi menjadi 5 kolom menggunakan sistem grid atau seperti layaknya tabel ya. Dengan weight equals 1 yang berarti setiap kolom akan mendapatkan lebar yang sama dan akan ikut menyesuaikan ukuran apabila jendelanya itu diperbesar ataupun diperkecil. Nah, lalu terakhir untuk bagian yang selanjutnya yakni isi kontennya. Jadi khususnya pada line 149 sampai dengan line 157 ini sendiri ya. Di sini untuk baris pertamanya, untuk baris ke 149 itu sendiri terdapat beberapa elemen yang disusun berurutan dari kiri ke kanan. Yang pertama adalah label from port ya, yang berfungsi sebagai teks keterangan ya. Lalu di sebelahnya terdapat combo box, yakni kotak drop down ya, yang dimana tempat user atau pengguna itu untuk memilih port com ya, yang terhubung ke perangkat PZEM-nya itu sendiri, khususnya PZEM strip 016. Dan kemudian terdapat tombol rescan ya, yang bisa di klik atau dipencet oleh pengguna yang akan menjalankan fungsi scan underscore port ya, untuk mencari ulang atau men-scan ulang port yang tersedia pada laptop ataupun komputer seperti itu. Dan yang terakhir di sini terdapat label status yang dimana label status ini sebagai keterangan untuk elemen berikutnya yang akan ditampilkan di kolom keempat, seperti itu. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Nafari Chandra Aisolapius, bisa dipanggil Rio dengan NIM 166251042. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai codingan yang tugas UTS semester ini, yang suruh membuat kayak aplikasi yang bisa memunculkan atau memonitoring daya, tegangan, arus, dan faktor daya beserta frekuensinya pada suatu beban. Kalau saya pakai lampu, nanti itu dihubungkan sama PZEM 016. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan codingannya yang baris ke 159 sampai 178. Nah, untuk baris 159 sampai 162, nah itu kan itu berfungsi untuk kayak menyeting si lampu LED indikatornya. Jadi sederhananya gini, kalau misal nih sebelum ditancapin USB RS458 ke laptop, atau gini, sebelum aplikasinya itu saya tekan connect, itu lampu LED indikatornya itu mati. Nah, terus pas sudah saya tekan tombol connect, tapi si RS458 itu belum saya hubungkan, maka itu nanti lampunya bakal berwarna hijau. Terus kalau si USB RS458 itu sudah saya uncapkan, tapi kayak daya, faktor daya, frekuensi, arusnya itu masih belum bisa kebaca, itu nanti lampunya berwarna merah. Namun kalau semuanya itu sudah terbaca, USB RS458 itu juga posisinya juga sudah saya uncapin ke laptop, nah maka itu nanti warna lampu LED indikatornya itu berwarna hijau. Oke, nah sekarang yang ini, yang baris 159 yang status canvas sama dengan CTK dan CTK canvas config and discover frame with 25 height 25 DG 2B 2B highlight
thickness sama dengan 0. Oke, nah baris ini itu untuk berfungsi menciptakan area gambar kosong atau kayak membuat background untuk si lampu LED indikatornya di kanvas berukuran 25 x 25 pixel yang ditempatkan di dalam wadah config_frame. Nah, nanti warna latar kanvas atau BG-nya itu diatur menjadi hashtag 2B atau abu-abu gelap agar itu menyatu dengan background tema gelap pada background jendela utama yang telah dibuat. Nah, kemudian ada highlight thickness sama dengan 0. Nah, ini digunakan untuk menghilangkan garis tepi atau border pada background atau lampu LED indikator yang akan kita buat pada aplikasi monitoring versi 016. Nah, terus baris di bawahnya yaitu status canvas.grid row sampai dengan 0 kolom 4 tab x5 dan tab y10. Nah, baris kode ini itu mengatur posisi kanvas menggunakan sistem grid. Nah, jadi kanvas itu diletakkan persis di baris pertama yaitu indeks 0 dan kolom kelima atau kodenya itu indeks 4. Nah, kemudian ada parameter x sampai dengan 5 dan y sampai dengan 10. Nah, itu memberikan ruang kosong atau margin secara horizontal dan vertikal agar elemen ini tidak berdempetan dengan elemen di sebelahnya. Nah, kemudian ada LED indikator sama dengan status canvas.grid oval 552020 fill navy. Nah, baris ini adalah kayak proses pembuatan si lampu LED indikatornya secara visualnya. Nah, terus grid underscore oval itu fungsinya untuk menggambar sebuah elips. Dalam hal ini saya membuat bentuk lingkaran sempurna di atas area kanvas. Nah, terus angka 552020 itu merupakan titik koordinat X dan Y dari sebuah bounding box atau kotak imajiner batas luar dari sudut kiri ke atas ke kanan bawah. Nah, konfigurasi ini akan menghasilkan lingkaran berdiameter 15 pixel yang berada persis di tengah kanvas 25 x 25 pixel. Nah, kemudian lingkaran ini diwarnai biru gelap yang ditandai dengan fill sama dengan navy, dan ID dari objek lingkaran ini disimpan dalam variabel LED indikator. Nah, kemudian saya menjelaskan mengenai ini row 2. Nah, di row 2 ini kayak pengaturan pembuatan modbus ID. Nah, ini saya atur sementara disable dulu atau nggak bisa diotak-atik karena defaultnya itu 1. Nah, terus ada baris selanjutnya yaitu ctk.ctk label config frame text modbus id row sampai 1 kolom 0 sticky w 4x5 dan gaji 10. Nah, baris ini mencetak teks statis modbus id pada config frame. Nah, perhatikan posisi gridnya. Nah, ini kan saya letakkan pada row sampai 1 yaitu baris kedua kalau secara fisiknya, dan kolom sampai dengan 0 itu artinya kolom pertama. Nah, kemudian ada parameter sticky w. Nah, berarti label ini akan ditarik merapat ke arah barat, jadi w itu adalah west alias rata kiri di dalam sel gridnya. Kemudian ada entry ID sampai dengan ctk.ctk entry config frame. Nah, ini menciptakan sebuah wadah kotak input teks kosong. Nah, yang objeknya itu akan disimpan dalam variabel entry underscore ID. Nah, kemudian ada baris entry underscore ID.insert 0,1 tanda petik. Nah, ini memerintahkan sistem untuk secara otomatis mengartikan atau menyisipkan angka 1 persis di karakter pertama atau indeks 0. Ini intinya gini, si modbus ID-nya itu otomatis akan langsung angka apa ya? ID-nya itu langsung 1 gitu di aplikasinya itu. Dan itu nggak bisa diotak-atik karena nanti satu-satu di disable. Nah, ini baris selanjutnya kan ada entry underscore ID.configure state sampai dengan disable. Nah, intinya ini fungsinya biar apa ya, secara bawaannya itu modbus ID-nya itu di set 1 dan disable artinya dia nggak bisa diubah. Jadi kalau pengen ubah ya harus ubah lewat codingannya, tidak bisa mengubah langsung lewat aplikasi saat itu sudah dijalankan itu. Terus kemudian baris selanjutnya ialah entry underscore id.grid row sama dengan 1 kolom sama dengan 1 sticky sama dengan ew terus px sama dengan 5 dan pj sama dengan 10. Nah, ini menempatkan kotak input tersebut persis di sebelah kanan labelnya, yakni di row sampai dengan 1 dan kolom sampai dengan 1. Jadi ini kolom kedua secara fisik. Terus ada juga parameter sticky sama dengan ew. Ew itu merupakan singkatan dari swes, sehingga ini memaksa kotaknya itu untuk merenggang secara horizontal ke horizontal kiri dan kanannya ditarik penuh agar mengisi seluruh sisa ruang kosong yang tersedia pada kolom tersebut. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai baris yang fungsinya untuk membuat tombol connect tersebut. Nah, ini dimulai pada baris ke 172 btn underscore connect sampai dengan ctk button. Nah, jadi ctk button itu intinya berfungsi untuk membuat widget tombol dari library si custom designer yang telah saya inisialkan menjadi CTK. Nah, ini nanti saya beri nama btn underscore connect. Jadi kalau nanti di baris selanjutnya ada btn underscore connect, itu artinya ya itu tombolnya lah intinya. Terus ada config underscore frame. Nah, ini merupakan parallel container atau frame tempat tombol tersebut berada. Kemudian ada teks kemudian connect. Nah, itu artinya tombolnya itu akan saya beri nama connect. Terus
FG underscore column sama dengan green. Nah itu nanti si tombol connect-nya itu si backgroundnya itu adalah hijau. Kemudian ada comment sama dengan toggle underscore connection. Nah ini merupakan fungsi yang akan dijalankan saat tombol tersebut diklik. Nah terus selanjutnya ada btl underscore connect dot create row 1 kolom 2 kolom span 3 sticky ew pet x5 dan pet y5. Oke, ini kita membahas mengenai si penempatan tombol connect tersebut. Nah row 1 itu artinya tombolnya ini diletakkan di baris ke-1. Kolom 2 artinya tombol connect diletakkan pada kolom kedua. Kemudian ada kolom span 3. Nah ini artinya si tombol connect-nya itu dilebarkan hingga 3 kolom, jadi melebar ya tombolnya. Terus ada sticky sama dengan EW. Nah ini tombolnya ini akan melebar secara horizontal. EW itu artinya east west gitu. Terus ada juga pad X sama dengan 5. Nah ini merupakan jarak secara horizontal, padding kiri sampai kanan. Terus ada pad Y, itu jarak vertikal atau padding atas sampai bawah. Pada bagian ini, kita membuat sebuah frame menggunakan custom TK Inter dan mengatur tata letaknya dengan grid 2 kolom. Saya akan menjelaskan setiap baris kode dan tujuan pengaturan supaya tampilan menjadi rapi tanpa celah kolom kosong. Pada baris pertama, kita membuat sebuah objek frame bernama data underscore frame. Frame ini adalah wadah untuk menempatkan widget-widget lain. CTK frame berasal dari pustaka custom TK Inter yang memberikan tampilan modern dan bergaya tema gelap atau terang, yang dimana di sini kami menggunakan tema gelap. Parameter root adalah jendela utama atau parent di mana frame ini ditempatkan. Pada baris kedua, kita menempatkan frame ke dalam root menggunakan geometry manager pack, yaitu fill-nya adalah bot. Berarti frame akan membentang mengisi ruang horizontal dan vertikal yang tersedia. Expand-nya yaitu root untuk membuat frame dapat memperluas diri ketika jendela diubah ukurannya. Lalu untuk PDX-nya ada 15 dan PD-nya adalah 10. Di sini untuk menambahkan untuk fungsi untuk menambahkan PD horizontal dan vertikal di sekitar frame sehingga tidak menempel langsung ke tepi jendela. Lalu di loops yang lain yaitu for i in range. Loop ini menjelaskan konfigurasi untuk 2 kolom, index 0 dan 1. Create underscore column configure digunakan untuk memberi weight pada setiap kolom. Weight menentukan bagaimana kolom akan membagi ruang ekstra ketika frame diubah ukurannya. Weight-nya sama dengan 1. Pada kedua kolom, berarti kedua kolom akan tumbuh secara proporsional dan berbagi ruang yang tersedia secara sama. Dengan ini, kita menghindari kolom kosong yang menyisakan space tidak seimbang. Di loop selanjutnya, loop ini mengkonfigurasi 3 baris, yaitu indeks 0, 1, dan 3. Seperti kolom, setiap baris diberi weight 1. Sehingga ketika baris tersebut akan berbagi tinggi tambahan secara merata saat jendela di resize. Menentukan beberapa baris, memastikan tata letak vertikal yang konsisten meskipun jumlah widgetnya berbeda. Lalu untuk menentukan posisi widget tanpa kolom kosong, di sini ada position. Kita membuat dictionary bernama position yang memetakan label atau elemen tampilan ke koordinat grid. Kunci dictionary adalah nama atau label widget yang ingin kita tampilkan. Misalnya adalah voltage. Nilainya adalah 0, 0. Nilai di sini adalah tuple, atau di mana itu adalah baris dan kolom, sesuai sistem grid custom TK Inter. Yang berarti bisa tertulis di codingan bahwa voltage-nya adalah bernilai 0, 0, artinya widget voltage itu akan ditempatkan di baris 0 dan kolom 0, yaitu pada pojok kiri atas. Lalu current itu nilainya adalah 0, 1, artinya berada pada baris 0 dan kolom 1, yaitu pada pojok kanan atas. Lalu frekuensi itu 1, 0, yaitu baris 1 dan kolom 0, yang akan berada pada kiri tengah. Lalu ada power factor, yaitu nilainya 1, 1, di mana baris 1 dan kolom 1 yang akan berada pada kanan tengah. Untuk widget power sendiri tidak akan masukkan di sini karena dia akan berada di bawah sendiri dan akan membentang lurus dari kiri dan ke kanan. Dengan penempatan ini, kita mengisi 2 kolom secara rapi pada 2 baris sehingga tidak ada celah kolom kosong di antara widget-widgetnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan untuk line 199 sampai 218. Nah, di sini ada for param, di mana for param ini adalah untuk perulangan nama parameternya, seperti voltage ataupun current. Nah, lalu ada buka kurung R,C tutup kurung, di mana itu tuh berisi posisi baris row dan kolom. Lalu dilanjutkan dengan in position.items, di mana dia itu akan mengambil pasangan key value dari data position. Lalu
ada card sama dengan ctk.ctk frame, di mana card ini sebagai variabel untuk menyimpan frame baru, lalu ctk.ctk frame itu tuh untuk membuat frame dengan style custom tk inter, lalu buka kurung data underscore frame, di mana itu sebagai tempat frame ini ditempel, lalu koma corner underscore radius sama dengan 15, di mana sudut frame akan dibuat melengkung dengan radius 15. Kemudian ada card.grid, di mana ini akan menempatkan frame ke dalam grid layout. Lalu buka kurung, row sama dengan R, koma kolom sama dengan C, koma sticky sama dengan titik 2 and cell. Nah, di sini row sama dengan R dan kolom sama dengan R itu adalah posisinya dari data position. Lalu sticky sama dengan NCO ini adalah frame untuk menempel ke semua arah, yaitu north, south, east, and west. Nah, lalu ada pad X sama dengan 10 dan pad Y sama dengan 10, itu tuh memberi jarak 10 pixel di sekeliling frame. Lalu kita akan lanjutkan dengan ctk.ctk label, di mana ini tuh untuk membuat label teksnya. Lalu buka kurung card, di mana labelnya ditempel dalam frame card. Lalu koma teks sama dengan frame, di mana akan berisi teks sesuai nama parameter, koma font sama dengan Arial, koma 14, di mana fontnya itu akan menghasilkan Arial dengan ukuran 14. Lalu dot pack PD sama dengan 10,5, di mana akan menempatkan labelnya dengan jarak atas 10 dan bawah 5 pixel. Lalu dilanjutkan dengan value sama dengan ctk.ctk label, di mana value ini adalah variabel untuk label nilai parameter. Dan ctk.ctk label itu seperti yang sebelumnya, itu membuat label teks. Lalu ada card, itu juga sama untuk label di tempatnya di dalam frame card. Lalu teks sama dengan titik 2 strip titik 2, dimana itu berupa default isi label berupa tanda strip atau tidak ada atau belum ada data. Lalu ada font sama dengan Arial, 32, bold, dimana nanti teksnya akan memiliki font Arial dengan ukuran 32 dan dalam bold atau tebal. Lalu ada text underscore color sama dengan hashtag 3498db, dimana teksnya itu akan berwarna biru. Lalu selanjutnya ada value.pack expand sama dengan true, dimana apabila label diperluas agar mengisi ruang kosong di dalam frame. Lalu ada GUI label param sama dengan value, dimana GUI label ini adalah data untuk menyimpan referensi label berdasarkan nama parameter. Lalu ada param untuk kunci datanya, lalu ada value adalah objek label yang bisa diupdate nanti. Nah, di sini ada card power sama dengan ctk.ctk frame. Nah, di mana card power ini adalah frame untuk menghasilkan power. Lalu ctk.ctk frame ini seperti sebelumnya itu untuk membuat frame. Lalu ada data frame, corner radius sama dengan 15. Nah, jadi ini juga sama seperti sebelumnya. Nanti dia akan menghasilkan lengkungan dengan radius 15. Lalu ada card power.grid. Nah, di sini card powernya .grid ini akan menempatkan frame power. Lalu row 2 kolom 0 itu akan menempatkan posisi di baris 2 dan di kolom 0. Lalu ada kolom span sama dengan 2, di mana framenya akan melebar ke 2 kolom atau full wide. Lalu ada sticky sama dengan NCO seperti sebelumnya, itu akan menempel ke semua arah north, south, east, dan west. Lalu ada pad X sama dengan 10 dan pad Y sama dengan 10, itu adalah jarak keluarnya 10 pixel. Untuk line ke 219 itu ada ctk label, itu sebagai perintah atau kita minta sebuah display kepada si program supaya nunjukin gambar ataupun teks gitu loh. Terus di kodenya ada card power, jadi tempat kita menaruh gambar atau teks itu di card power namanya. Nah, terus kita minta si teks ini bertuliskan power atau dalam kurung watt gitu, dengan fontnya Arial ukuran 16. Terus titik PD itu adalah ukuran pixelnya, jadi 10 pixel ke atas, 5 pixel ke bawah, seperti itu. Terus ada value power, itu tuh kita meminta si program ini untuk membuat tempat untuk teks yang akan berubah-ubah gitu. Jadi value program sama dengan ctk label ini kita minta sebuah tempat gimana angka-angka bisa berubah gitu, karena kan sensor yang dibaca di dalam modul kan akan berubah-ubah nilainya, akan bergerak. Nah, makanya ditaruhlah card power
dengan teks awalnya itu strip-strip dengan font Arial, ukurannya 42, lalu diberi bold, diberi tebal dengan warnanya hashtag 3498db. Itu adalah kode warna. Terus di bawahnya ada value underscore power titik pack, terus buka kurung expand sama dengan true tutup kurung. Itu supaya memastikan tulisan angka di ini ditaruh persis di tengah-tengah ruang yang tersisa di kotaknya. Selanjutnya ada GUI underscore labels, buka kurawal, power dalam kurung kuat, tutup kurawal sama dengan value underscore power. Ini adalah trik pemrograman untuk menyimpan komponen UI atau user interface ke dalam sebuah dictionary, kamus. Jadi saat misalnya Zoom ini ngasih input baru, misalnya di sensornya dililitkan kabel baru, kabel yang lebih banyak, maka kan angkanya akan berubah. Nah, jadi fungsinya itu biar tahu blok mana yang akan diganti gitu loh, akan di-update angkanya, biar mempercepat, biar hafal juga programnya. Lanjut, di bawahnya ada scan underscore port. Ini adalah tombol start atau untuk menjalankan semua program yang telah dibuat. Misalnya, scan underscore port ini perintah untuk otomatis mendeteksi kabel USB yang terhubung saat pertama kali dibuka gitu loh. Terus ada update UI, ini untuk menyalakan sistem looping yang akan terus-menerus merefresh angka di layar sepersekian detik agar tampilannya itu real time gitu loh. Jadi refresh, makanya dia real time. Terus ada root -main loop. Ini adalah kunci dari aplikasi GUI. Jadi perintah ini untuk menahan jendela aplikasi ini agar tetap terbuka dan respon waktu diklik. Jika misalnya nggak ada root main loop ini, maka program itu atau tampilan itu dia bakal berkedip gitu, lalu bakal ketutup.